Lillah alladzi ahsana khalaqal insan wa adalah wa alhamahu nurul iman fazayyanahu bihi wa jammalah wa allamahul bayan faqaddamahu bihi wa faddalah wa afada ala qalbihi khazainal ulumi fa akmalah summa arsala alaihi sitran min rahmatihi wa asbalah summa amaddahu bilisanin yutarjamu bihi amma hawahul qalbu wa aghalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi arsala wa adlaqa bil haqqi magula wa afsaha bisyukri amma awlahu wa khawwala man alima hasala wa nataqa sahala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi akramahu wa bajjala wa nabiyuhu alladhi arsalah bi kitabin anzalah wa asma fadlahu wa bayyana subulah. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man qablahu ma kabbarallahu abdun wa halala. Ma ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyul akram wa kanzul mutasam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubba dambin adkhala sahibahul jannah faqalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala la yazalu taiban farran minhu khaifan min rabbih hatta yamuta fa yadkhulul jannah. Ikhwani wa akhwati fillah, yang pertama-tama kami ucapkan minal aidin wal faizin makbulin muwaffaqin lil khairat dhafirin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang jauh lebih baik daripada hamba yang sebelumnya. Namun kita perlu mengevaluasi di bulan Syawal ini apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, tentunya juga apa yang kita lakukan di bulan Syawal. Apakah perbuatan kita makin baik atau sebaliknya? Atau yang awalnya di bulan Ramadan perbuatan kita adalah perbuatan baik, tapi setelah Syawal seakan-akan Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sudah tidak ada lagi, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak ada lagi dan tidak kita lakukan lagi di bulan Syawal, waliyadzubillah, bahkan bulan-bulan berikutnya. Oleh sebab itu kita perlu faham, bagi kita yang mudah-mudahan semuanya ikhwani wa akhwati fillah termasuk hamba Allah yang baik, hamba Allah yang mendapatkan segalanya di bulan Ramadan dan dapat kita pertahankan di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal atau 11 bulan berikutnya yang akan datang setelah bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui, kita tidak bisa membusungkan dadang kita. Kalau kita sudah beramal di bulan Ramadan, bertadarrus di bulan Ramadan, tadarru wal khusyu' ataupun meneteskan air mata tatkala kita munajat di bulan Ramadan, karena munajat kita pada dasarnya tidak akan menambah kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sebaliknya kemaksiatan kita tidak akan menambah kebesaran atau tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bertalian dengan itu, Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal fima yarwihi an rabbih. Dalam sebuah hadits qudsi, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Andai kata di antara kalian, jadi hadis yang sebelumnya Rasulullah SAW menyampaikan la anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa rajulin.
keberadaan hatinya adalah sama seperti hati orang yang paling bertakwa, yaitu seperti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma zada dalika fi mulki syai'a. Semuanya itu tidak akan bisa menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkap hadisnya, ya ibadi law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala adqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dalika fi mulki syai'a. Wahai para hambaku, sesungguhnya andai kata orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir, manusia dan jin semuanya, mereka ada dalam satu hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, semuanya itu pasti tidak akan dapat menambah kebesaran kerajaanku sedikit pun. Sama sekali. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, naskah yang lain disebutkan, wala atqa qalbi rajulin, hati orang yang paling bertakwa. Jadi penjelasan hadis ini menunjukkan secara bebas, andai kata semua makhluk, semua manusia, semua jin, bahkan semua makhluk yang ada, yang Allah ciptakan, mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa, nilai iman dan takwanya, nilai ibadah dan kekhusyuannya, nilai ketaatan dan pengabdiannya kepada Allah sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Iman dan takwanya seperti Nabi Muhammad. Semua makhluk, bukan hanya jin dan manusia, semua makhluk. Seperti itu keadaannya, seperti manusia yang paling mulia dan paling agung, manusia yang paling hebat dari beribadah, semua manusia seperti itu. Maka ketaatan, keimanan, kehebatan dalam ibadah, kehebatan dalam segala hal yang dimilikinya seperti Nabi Muhammad, semuanya tidak akan bisa menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala andai kata semua makhluk, semua manusia, semua jin, iman dan takwanya seperti hati baginda Nabi Muhammad, bagaimana iman dan takwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Kata istri tercintanya, suatu ketika aku lihat baginda Nabi Muhammad bangun tengah malam, hatta tatafattara gadamah, hingga bengkak. Ada yang meriwayatkan hingga pecah-pecah kakinya karena begitu lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Faqultu lahu, kata Aisyah radhiyallahu anha, lima tasna hadza ya Rasulullah? Kenapa Anda melakukan ini wahai Rasulullah? Waqad wafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah telah mengampuni kamu andai kata kamu berbuat dosa yang telah lewat ataupun yang akan datang. Maka baginda Nabi Muhammad menjawabnya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku suka untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Di sini digambarkan oleh Aisyah bagaimana lamanya Rasulullah dalam salat. Di mana dalam hadis yang lainnya juga dijelaskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau salat, setelah membaca suratul Fatihah dilanjutkan surat Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah dilanjutkan surat Alu Imran, setelah Al Imran An-Nisa, setelah An-Nisa dilanjutkan surat-surat berikutnya. Dalam satu berdiri Rasulullah membaca surat-surat tersebut, atau dalam satu rakaat Rasulullah membaca surat-surat tersebut. Karena begitu lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka Aisyah melihat kakinya bengkak, melihat kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah. Aisyah menegur Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, jangan lakukan itu. Karena andai kata Anda berbuat dosa yang telah ataupun akan datang, tentu akan diampunkan oleh Allah. Inna fatahna laka fatham mubina, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Yang secara singkat saya sampaikan, ayat ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat dosa yang telah ataupun yang akan datang. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Karena para nabi dan para rasul tidak ada yang berbuat dosa. Yang andai kata bagi kita itu adalah dosa, tapi bagi Nabi Muhammad adalah pendidikan bagi umatnya.
Rasulullah melakukan, yang diantaranya bagaimana Rasulullah SAW kesalahannya itu beliau katakan, inni la ansa walakin unassa li usyari'ah. Aku tidak lupa salat yang 4 menjadi 2, tapi aku dilupakan oleh Allah untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana kalau salat kalian lupa. Ikhwani wa akhwati fillah, baginda Nabi Muhammad yang begitu hebat ibadahnya sudah kita ketahui bersama dalam membaca Al-Quran di dalam salatnya. Demikian juga baginda Nabi Muhammad SAW dalam salat pada waktu sujud. Begitu lamanya Rasulullah SAW sujud, sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menggerakkan salah satu tubuh baginda Nabi Muhammad dan selesai salat. Baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, au ya Humaira, adonanti anna Nabiya SAW qad khasabik. Apa kamu kira suamimu tercinta mempermainkan kamu sujud yang lama, sujudku main-main? Tidak wahai Aisyah. Tapi dijawab oleh Aisyah, tidak ya Rasulullah. La wallahi ya Rasulullah, walakinni dhanantu annaka kubita lituli sujudik. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, aku gerakkan sebagian tubuhmu ya Rasulullah karena sujudmu terlalu lama. Aku tidak menyangka kamu mempermainkan aku ya Rasulullah. Tapi aku khawatir engkau telah meninggalkan dunia yang fana ini. Ini dua hadis menggambarkan bagaimana hebatnya Rasulullah membaca Al-Quran dalam berdiri di salat tengah kegelapan malam. Begitu indahnya suaranya, bahkan juga begitu lama dalam membaca Al-Quran. Demikian juga dalam hadis yang lain disampaikan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha juga bagaimana lamanya sujud Rasulullah SAW. Disampaikan dalam beberapa riwayat yang lainnya, Rasulullah kalau di tengah kegelapan malam tidak jarang pipi beliau pada saat berdiri membaca Al-Quran penuh dengan tetesan air mata. Dada beliau, tempat rukuk beliau dan tempat sujud beliau penuh dengan tetesan air mata. Artinya tidak seorang makhluk pun, apalagi manusia biasa, bahkan para nabi sekalipun, sehebat baginda Nabi Muhammad dalam solatnya pada waktu berdiri membaca Al-Quran, dalam sujudnya pada saat solat di tengah kegelapan malam. Namun apa gerangan yang terjadi? Singkat riwayat yang ingin saya sampaikan, poin yang paling penting, kejiwaan baginda Nabi Muhammad, manusia yang beriman dan bertakwa, manusia yang paling hebat, yaitu dikatakan oleh Abdullah Al-Haddad, afdalul qaimin bihaqillah wa gemaluhum. Paling utamanya manusia dalam menjalankan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan paling sempurnanya manusia dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara Rasulullah pada saat sujud pernah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, yaitu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari murkanya, dengan ridhonya dari murkanya, dengan maafnya dari siksanya. Dan Rasulullah berlindung kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling penting Rasulullah menyampaikan, la uhfi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak pernah mempersembahkan sujud, ruku, ibadah, memuji dan yang lainnya kepadamu dengan persembahan sujud, ruku dan yang lainnya yang pantas untuk engkau ya Allah. Seakan-akan Rasulullah menyampaikan salat yang begitu hebat dalam membaca Al-Quran di tengah kegelapan malam, sujud yang begitu hebat yang dilakukan Rasulullah di tengah kegelapan malam, demikian juga tentunya dalam salat 5 waktu, demikian juga di bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan semuanya itu belum layak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling penting dari hadis ini, dua hadis ini, ialah kita harus evaluasi. Kita yang hebat dalam bulan Ramadan dengan Al-Qur'annya, dengan sujudnya, dengan tadabburnya, dengan munajatnya, janganlah membusungkan dada walaupun itu berlanjut sampai detik ini. Karena orang yang paling hebat, orang yang paling sempurna, orang yang paling utama dalam segala hal, baginda Nabi Muhammad masih mengatakan, ya Allah, semua yang aku persembahkan untuk engkau rasanya belum layak aku persembahkan untuk engkau. Siapakah yang mampu dan berani membusungkan dada? Kalau yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, afdalul ghaimin bihaqillah,
wa akmaluhum. Orang yang paling utama dan paling sempurna melaksanakan kewajiban terhadap Allah masih mengatakan seperti itu. Inilah yang dimaksud evaluasi bulan Syawal. Jangan ada sombong di hati kita. Jangan ada congkak di hati kita. Jangan ada bangga di hati kita karena ibadah dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena kalau itu semuanya ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka semua persembahan ibadah yang telah kita lakukan tidak akan sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu bilang, kalau kamu hitung, kalau kamu timbang amalmu dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka nikmat Allah jauh lebih berat daripada amal perbuatan yang kalian lakukan. Ini ikhwani wa akhwati fillah, evaluasi yang harus kita lakukan, yang harus kita benarkan. Makin tunduk kita, makin taat kita, makin banyak hafalan Quran kita, makin banyak khatam Quran kita, makin hebat sujud dan rukuk kita, makin banyak ilmu kita, tentunya harus lebih tawadhu, lebih rendah diri sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Al-i'tiraf a'la maqamil ittisaf. Orang itu makin dekat kepada Allah, maka dia makin berakhlak dan merasa dirinya adalah yang paling hina. Ini evaluasi yang pertama yang perlu kita fahami, evaluasi yang pertama yang harus kita renungkan dan kita tancapkan di hati kita, bahwasanya apapun yang kita lakukan semuanya belum pantas dan belum bisa untuk membalas jasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jasa Allah menciptakan kita balas dengan semua apa yang kita lakukan masih belum pantas dan belum bisa untuk membalas jasa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah. Berikutnya yang kedua dari sabda atau dari firman Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjadi qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai para hambaku, sesungguhnya andai kata orang pertama sampai orang terakhir, manusia dan jin, mereka semuanya ada dalam satu hati orang yang paling jahat di antara kalian, semuanya itu pasti tidak akan mampu mengurangi kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa bebas, andai kata waliyadzubillah, summa waliyadzubillah, semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah jahat, sejahat iblis, semaksiat iblis, sedurhaka iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusianya, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya dari yang pertama hingga terakhir mempunyai akhlak seperti itu, tidak akan mampu mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada dua riwayat. Yang pertama disebutkan bahwasanya iblis atau setan yang kita kenal dalam kurun waktu tidak kurang 185.000 tahun lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat mengatakan 14.000 tahun. Ini ada riwayat lain mengatakan 185.000 tahun beribadah, sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada waktu itu setan menjadi penghulu atau pemuka para malaikat. Yang hebatnya, tidak ada tempat di dunia ini sejengkal pun kecuali di situ setan pernah sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebat lagi, karena sujud dan rukuknya, karena taatnya setan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendapat gelar yang begitu hebat. Di antara gelar tersebut ialah al-abid, hamba yang ahli ibadah. Juga mendapat gelar az-zahid, hamba yang memfokuskan dirinya hanya untuk Allah dan meninggalkan dunia.
Bahkan cukup luar biasa, setan ini mempunyai gelar dari Allah Subhanahu wa taala Al-Wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga At-Taqi, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena iri dan dengkinya kepada Nabi Adam, tatkala disuruh untuk bersujud, dia ingkar, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala setan dan malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali setan. Aba wastakbara, aba enggan, wastakbara dan congkak. Dan karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma manaka an tasjuda id amartuk?" Apa gerangan yang menghalangi kamu untuk kamu sujud kepada Adam tatkala aku perintahkan? Setan menyampaikan, "Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah liat dan air. Artinya api lebih mulia daripada tanah liat, bahan dasar daripada Adam. Karena kecongkakannya itu, maka Adam diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Poin yang ingin saya sampaikan, poin yang kedua, kalau tadi jangan bangga dengan ibadah kita, poin yang kedua, jangan bangga dengan ibadah kita dan jangan merasa lebih besar daripada yang lainnya. Kalau kita merasa lebih besar dan lebih mulia daripada yang lainnya karena ibadah kita dan ketaatan kita, ketahuilah pada saat kita merasakan seperti itu, mempunyai perasaan seperti itu, kita diposisikan oleh Allah sebagaimana iblis, sebagaimana setan, menjadi hamba Allah yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Man nadara nafsahu bi ainir ridha, nadarallahu ilaihi bi ainis sukhti. Barang siapa memandang dirinya dengan kacamata ridha, dianggap dirinya lebih hebat dari yang lainnya, lebih iman daripada yang lainnya, lebih bertakwa daripada yang lainnya, lebih suci daripada yang lainnya, ketahuilah pada saat itu Allah murka dan memandang rendah kepada orang tersebut. Ini poin kedua yang ingin saya sampaikan. Adapun poin ketiga untuk evaluasi di bulan Syawal ini ialah andai kata di antara kita sejahat iblis semuanya. Andai kata kita jin dan manusia dan semua makhluk sedurhaka iblis atau setan. Andai kata semua makhluk jin dan manusia bahkan yang lainnya sejahat sedurhaka iblis, itu semuanya tidak akan menambah ataupun tidak akan mengurangi kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Siapapun di antara kita, mungkin di bulan Ramadan, baik di bulan Syawal, malah acak-acakan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat bagi umat baginda Nabi Muhammad selagi matahari belum terbit dari barat. Selagi nyawa belum di kerongkongan. Bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Andai kata di bulan Ramadan kita durhaka, atau di bulan Ramadan kita taat, tapi di bulan Syawal durhaka. Demikian juga seterusnya. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Sebesar apapun bagi umat Nabi Muhammad yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dosanya, maka sebesar dosa yang dia lakukan, Allah akan menyambutnya dengan pengampunan sesuai dengan sebesar dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsinya, juga riwayat Imam Muslim. Wa man laqiyani bi ghurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfiratan. Barang siapa di antara umat Nabi Muhammad meninggalkan dunia yang fana ini dengan membawa dosa, memenuhi bumi, bahkan menjulang ke langit, selagi tidak menyekutukan Allah, menyesal akan dosanya, maka Allah akan menyambutnya dengan pengampunan sesuai dengan sebesar dosanya tersebut, sehingga dia menghadap Allah tanpa dosa sama sekali. Ini poin yang paling penting. Kenapa saya katakan poin yang paling penting? Maaf. Kalau manusia sekarang, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad, diperlakukan oleh Allah sesuai dengan amalnya, maka tidak seorang pun dari kita, kata Rasulullah, layak hidup di muka bumi ini, karena nikmat Allah belum kita syukuri. Waliyadzubillah, summa waliyadzubillah.
kedurhakaan, kemaksiatan, dan berpalingnya kita dari Allah menuju dunia, menuju kesibukan-kesibukan yang tidak diridhoi Allah, jauh lebih banyak waktu kita luangkan untuk itu daripada kita luangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi yang taat di bulan Ramadan, kembalilah kepada Allah dengan merendahkan dirinya dan tingkatkan ketaatannya, ibadahnya, dan yang lainnya. Demikian juga kalau ada di antara kita yang bermaksiat, durhaka, lari dari Allah, maka juga hendaknya kembali kepada Allah. Allah tidak akan menutup pintu tobat bagi kita. Bahkan yang andai kata di antara kita dosanya menjulang langit, memenuhi bumi, kembali kepada Allah, Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan sebuah hadis yang saya bacakan tadi, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, cukup menakjubkan. Rabbi rubba dambin adkhala sahibahul jannah. Betapa banyak dosa menjadikan pelakunya masuk surga. Sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana mungkin itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, la yazalu taiban farran minhu khaifan min rabbih. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dan dosa itu mampu memasukkan hamba tersebut ke dalam surga, dosa yang menjadikan dia selalu bertobat, dosa yang menjadikan dia selalu lari dari maksiat, dosa yang menjadikan dia selalu takut kepada Tuhannya hingga menghadapi kematiannya, dan dengan demikian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan siapapun kita, baik yang taat ataupun tidak taat, baik yang bangga dengan ibadahnya ataupun tidak bangga, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hati kita seperti hati baginda Nabi Muhammad, tidak congkak dengan apapun yang kita lakukan, yang bermaksiat dikembalikan untuk taat, sehingga semuanya di antara kita diampunkan semua dosanya dan dimasukkan dalam surga Allah dalam keadaan wafat husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismillahil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismillahil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismillahil khatimah. Bijahi tahar rasul, jud rabbana bil qabul, wa hab lana kullasul. Rabbi istajib li amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amithna fi tariqatihim, wa mu'afatim minal fitani. Demikian sementara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.